Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami memilih studi kasus Sistem Informasi Perpustakaan. Namun sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri Budi Setiawan dengan NPM 19012. Lalu saya Edwin Hadrianto dengan NPM 19179. Lalu saya Fajar Anas dengan NPM 19018. Lalu saya Fikri Firmansyah dengan NPM 19183. Dan saya Firly Adriansa Ramadan dengan NPM 19184. Nah, dalam presentasi kali ini kami akan membaginya menjadi tiga. Yang pertama, perancangan konseptual yang akan dijelaskan oleh Fajar Anas, kemudian perancangan logikal yang akan dijelaskan oleh Fikri Firmansyah, selanjutnya perancangan fisikal yang akan dijelaskan oleh Budi Setiawan, Firly Adriansyah, dan Edwin Hadrianto. Yang pertama ada perancangan konseptual. Di sini ada entity relationship diagram dari sistem informasi perpustakaan. Ini memiliki 4 entitas, yaitu petugas, anggota, buku, dan kategori. Entitas petugas memiliki beberapa atribut, yaitu kode petugas sebagai primary key, nama petugas, alamat, jenis kelamin, dan nomor handphone. Selanjutnya ada anggota dengan atribut kode anggota sebagai primary key, nama anggota, alamat, jenis kelamin, dan nomor handphone. Lalu ada buku dengan atribut ISBN sebagai primary key, judul buku, pengarang, dan penerbit. Dan yang terakhir ada kategori dengan atribut ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Nah, di sini satu petugas melayani banyak anggota. Lalu banyak anggota meminjam banyak buku. Lalu banyak anggota dapat mengembalikan banyak buku. Dan banyak buku memiliki satu kategori. Nah, di sini pada proses meminjam memiliki beberapa atribut, yaitu kode peminjaman, jumlah, dan tanggal peminjaman. Dan pada proses mengembalikan ada beberapa atribut, yaitu ada kode pengembalian, tanggal kembali, keterlambatan, dan denda. Oke, selanjutnya ada perancangan logikal. Perancangan logikal adalah sebuah proses membangun model informasi yang digunakan perusahaan berdasarkan pada model data khusus, tetapi terlepas dari DBMS dan pertimbangan fisik tertentu. Selanjutnya ada relasi many to one. Di sini kita memiliki tabel buku dengan atribut ISBN, ID kategori, judul buku, pengarang, dan penerbit. Selanjutnya ada tabel kategori dengan atribut ID kategori dan nama kategori. Nah, untuk merelasikan antara tabel buku dengan tabel kategori, kita gunakan ID kategori sebagai foreign key. Selanjutnya ada relasi many to many. Nah, di sini kita ada banyak anggota meminjam banyak buku. Nah, di sini ada 3 tabel. Yang pertama ada tabel anggota, yang mempunyai atribut kode anggota, nama anggota, jenis kelamin, nomor handphone, jalan, kota, dan kode pos. Selanjutnya ada tabel peminjaman, memiliki atribut kode peminjaman, kode anggota, tanggal peminjaman, ISBN, dan jumlah. Selanjutnya ada tabel buku, memiliki atribut ISBN, judul buku, pengarang, dan penerbit. Nah, untuk merelasikan tabel anggota dan tabel peminjaman, kita gunakan kode anggota sebagai foreign key. Sedangkan untuk merelasikan peminjaman dan tabel buku, kita gunakan ISBN sebagai foreign key-nya. Selanjutnya relasi many to many. Banyak anggota mengembalikan banyak buku. Nah, di sini sama kita memiliki 3 tabel. Yang pertama ada tabel anggota dengan atribut kode anggota, nama anggota, jenis kelamin, nomor handphone, jalan, kota, dan kode pos. Selanjutnya ada tabel pengembalian dengan atribut kode pengembalian, kode anggota, tanggal kembali, keterlambatan, denda, ISBN, dan jumlah. Selanjutnya ada tabel buku dengan atribut ISBN, judul buku, pengarang, dan penerbit. Nah, di sini untuk merelasikan tabel anggota dan pengembalian, kita gunakan kode anggota sebagai foreign key-nya. Sedangkan untuk merelasikan pengembalian dan buku, kita gunakan ISBN sebagai foreign key-nya. Oke, selanjutnya ada perancangan fisikal. Perancangan fisikal ini merupakan proses perancangan fisik yang mentransformasikan dari perancangan logis terhadap jenis DBMS yang digunakan. Di sini menggunakan DBMS MySQL. Ini merupakan struktur database dari database perpustakaan. Ada tabel petugas, anggota, buku, peminjaman, pengembalian, dan tabel kategori buku. Di sini pada tabel anggota direlasikan ke tabel peminjaman dan tabel pengembalian. Kemudian pada tabel buku ini direlasikan kepada tabel peminjaman dan tabel pengembalian. Dan tabel buku juga direlasikan ke tabel kategori buku. Nah, yang pertama ada Data Definition Language atau DDL. Untuk membuat database perpustakaan, kita bisa memasukkan perintah create database diikuti nama database yang akan dibuat. Di sini yang akan kita buat yakni DB perpustakaan. Selanjutnya untuk membuat tabel petugas, kita bisa masukkan perintah create table diikuti nama tabelnya yakni petugas. Kemudian filenya yang pertama kode petugas, tipe datanya char 8, primary key,
nama petugas parcer 50.0, jenis kelamin enum, pria wanita, 0, nomor handphone parcer 13, 0, jalan teks 0, kota parcer 25, 0, kode pos parcer 6, 0. Kemudian untuk membuat tabel kategori, sama kita masukkan perintah create table kategori, filenya ID kategori, integer 3, primary key, dan auto increment. Kemudian file selanjutnya nama kategori parcer 50, 0. Nah, untuk membuat tabel buku, perintahnya juga sama, masukkan perintah create table, ikuti nama tabelnya, yakni buku. Lalu untuk filenya ISBN, tipe datanya char 14, primary key, ID kategori, integer 3, 0, judul buku parcer 50, 0, pengarang parcer 50, 0, penerbit parcer 50, 0. Nah, untuk merelasikan terhadap tabel kategori, kita masukkan perintah version key. Masukkan filenya yakni ID kategori yang akan direlasikan, kemudian ke tabel mana, yakni ke tabel kategori, masukkan filenya di kategori, kemudian on delete cascade, on update cascade. Ini yang berarti ketika data tersebut dihapus atau diubah, maka di kedua tabel tersebut akan berubah. Selanjutnya membuat tabel anggota. Perintahnya sama, create table anggota, filenya kode anggota, tipe data char 8 primary key, nama anggota parcer 50, 0, jenis kelamin enum, pria wanita, 0, nomor handphone parcer 13, 0, jalan teks 0, kota parcer 50, 0, kode pos char 6, 0. Nah, selanjutnya membuat tabel peminjaman. Perintahnya masih sama, menggunakan perintah create table, ikuti nama tabel, yakni peminjaman, filenya kode peminjaman, char 8 primary key, kode anggota char 8, 0, tanggal pinjam date, ISBN char 14, 0, jumlah integer 3. Nah, di sini akan direlasikan ke tabel anggota berdasarkan file kode anggota, menggunakan perintah version key kode anggota, reference anggota kode anggota, on delete cascade, on update cascade. Kemudian akan direlasikan ke tabel buku menggunakan file ISBN, menggunakan perintah version key, ISBN, reference buku, ISBN, on delete cascade, on update cascade. Selanjutnya membuat tabel pengembalian. Perintahnya sama, create table pengembalian, kode pengembalian char 8 primary key, kode anggota char 8, 0, tanggal kembali date, keterlambatan integer 3, denda integer 6, ISBN char 14, 0, jumlah integer 3. Di sini kita buat version key untuk merelasikan antara tabel pengembalian dengan tabel anggota, menggunakan perintah version key kode anggota, reference anggota, kode anggota, on delete cascade, on update cascade. Selanjutnya merelasikan antara tabel pengembalian dengan tabel buku, menggunakan perintah version key ISBN, reference buku ISBN, on delete cascade, on update cascade. Nah, selanjutnya ada perintah des petugas. Nah, perintah des petugas ini untuk menampilkan file apa saja yang ada di tabel petugas, tipe datanya, 0, key-nya apa, default, dan ekstranya. Selanjutnya ada des kategori, des buku, des anggota, des peminjaman, des pengembalian itu sama menampilkan file tipe data 0 key yang ada di tabel tersebut. Nah, selanjutnya alter mengganti nama tabel. Perintahnya adalah alter table, kategori, terus rename itu akan diubah dengan nama apa? Di sini ubah dengan kategori buku. Selanjutnya alter merubah nama kolom. Perintahnya yakni alter table petugas, masukkan perintah change, kode pos, terus diubah menjadi kode pos, parcer 6, not null. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang data manipulation language atau DML. Nah, yang pertama itu menambah data petugas. Nah, caranya itu dengan masukkan perintah insert into petugas value. Nah, di sini kita akan memasukkan kode petugas, nama petugas, jenis kelamin, nomor telepon, nama jalan, kota, sama kode pos. Nah, di sini sebagai contoh kita masukkan kode petugasnya PPU 0001 dengan nama petugasnya Ahmad Solihin, jenis kelaminnya laki-laki, dengan nomor telepon 0899 151 78910, dengan jalan Purnawarman nomor 13, Kota Karawang, dengan kode pos 41591. Begitupun dengan seterusnya sama. Nah, selanjutnya di sini yang kedua melihat data petugas. Nah, caranya itu dengan memasukkan perintah select all from petugas. Nah, lalu di sini tampilan datanya itu sebagai berikut. Di sini ada kode petugas, nama petugas, jenis kelamin, nomor handphone, jalan, kota, dan kode pos. Nah, di sini tampilannya itu sama seperti tadi di slide sebelumnya yang telah kita buat. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga, mengubah data petugas. Nah, caranya itu dengan cara masukkan perintah update petugas set jalan sama dengan jalan RA Kartini nomor 07, where kode petugas sama dengan PPU 0002. Nah, untuk melihatnya di sini kita select all from petugas. Nah, di sini yang tadinya PPU 0002 itu jalan RA Kartini saja berubah menjadi jalan RA Kartini nomor 07. Nah, selanjutnya yang keempat, menghapus data petugas. Nah, caranya itu dengan masukkan perintah delete from petugas, where kode petugas sama dengan PPU 0004. Nah, untuk menampilkannya di sini select all from petugas. Nah, di sini kode petugas PPU 0004 sudah terhapus, yaitu dengan nama petugas Muklis Hadi. Lalu yang ke-9, menambahkan data buku. Nah, caranya itu dengan masukkan perintah insert into buku value. Nah, di sini kita masukkan ISBN, lalu ID kategori, lalu judul buku, pengarang, dan penerbit. Nah, di sini kita masukkan ISBN-nya 173-498-765-18231 dengan ID kategorinya 1, lalu judulnya Panduan MySQL dengan pengarangnya Andrea Pratama dan penerbitnya Gramedia. Nah, begitupun seterusnya. Yang ke-10, melihat data buku menggunakan inner join. Nah, caranya masukkan perintah select buku.isbn, kategori buku.nama kategori, buku.judul buku, pengarang, penerbit,
from buku inner join kategori buku on buku.id kategori sama dengan kategori buku.id kategori. Nah, di sini tampilan datanya yaitu yang berubah, yang tadinya ID kategori menjadi nama kategori. Selanjutnya di sini menambahkan data anggota. Nah, caranya itu yaitu yang pertama, di sini kita memiliki kode anggota, nama anggota, jenis kelamin, nomor telepon, nama jalan, kota, sama kode pos. Nah, di sini yang pertama ada kode anggotanya APU 0001 dengan nama anggota Budi Setiawan, jenis kelamin laki-laki, nomor telepon 0877 6545 7687 dengan nama jalan Jalan Arif Rahman Hakim, Kota Karawang, kode pos 41351. Nah, di sini yang ke-14 melihat data anggota. Nah, caranya kita masukkan perintah select all from anggota. Lalu di sini tampilan datanya seperti ini, sesuai dengan tadi yang sudah kita buat. Lalu yang ke-17 menambah data peminjaman. Nah, di sini caranya yaitu masukkan perintah insert into peminjaman value. Di sini kita masukkan kode peminjaman, lalu kode anggota, lalu tanggal peminjaman, ISBN, sama jumlah. Nah, di sini kita masukkan kode peminjamannya itu yang pertama KPIB 0001, lalu kode anggotanya APU 0001 dengan tanggal peminjamannya tanggal 10 bulan 1 tahun 2020 dengan ISBN 17349876518231 dengan jumlah bukunya 1. Lalu yang ke-18 di sini melihat data peminjaman. Nah, caranya itu masukkan perintah menggunakan inner join 3 tabel. Nah, caranya itu masukkan perintah select peminjaman.kode peminjaman, anggota.nama anggota, peminjaman.tanggal pinjam, judul buku, peminjaman.jumlah. From peminjaman, inner join anggota, peminjaman.kode anggota sama dengan anggota.kode anggota. Inner join buku, on peminjaman.isbn sama dengan buku.isbn. Nah, di sini tampilan datanya itu yang tadinya kode anggota berubah menjadi nama anggota, sama ISBN-nya berubah menjadi judul buku. Masih di data manipulation language atau DML, yaitu menambah data pengembalian. Itu dengan melakukan perintah insert into pengembalian value dengan masukkan kode pengembalian, kode anggota, lalu tanggal pengembalian, keterlambatan, lalu ada denda, ISBN, dan jumlah. Nah, di sini contoh dengan kode pengembalian KPB 001, lalu kode anggota APU 0004, lalu tanggal pengembaliannya itu tahun 2020, bulan Januari tanggal 13, terus keterlambatannya 0, dendanya 0, lalu ISBN-nya 17349876518237, lalu dengan jumlah buku 2. Nah, seterusnya sampai KPB 003. Nah, di sini melihat data pengembalian menggunakan inner join 3 tabel. Itu dengan perintah select pengembalian dot kode pengembalian, anggota dot nama anggota, pengembalian dot tanggal kembali, keterlambatan, denda, jumlah buku dot judul buku. From pengembalian inner join anggota. On pengembalian dot kode anggota sama dengan anggota dot kode anggota. Inner join buku. On pengembalian dot ISBN sama dengan buku dot ISBN. Jadi di sini mengubah kode anggota menjadi nama anggota dan jumlah dan ISBN menjadi judul buku. Lalu ada lab join. Itu dengan perintah select anggota dot nama anggota, peminjaman dot tanggal pinjam, ISBN, jumlah, from anggota lab join peminjaman, on anggota dot kode anggota sama dengan peminjaman dot kode anggota. Hasilnya seperti berikut. Lanjut. Nah, karena di sini tadi karena Fikri Firmansyah itu tidak ada data peminjamannya, jadi datanya itu 0. Lanjut. Nah, di sini ada right join. Jadi dengan perintah select anggota dot nama anggota, pengembalian dot tanggal kembali, ISBN, keterlambatan, denda, jumlah, from anggota right join, pengembalian, on anggota dot kode anggota sama dengan pengembalian dot kode anggota. Hasilnya seperti berikut. Lanjut. Nah, berikutnya itu ada data control language atau DCL. Di sini kita akan membuat user atau create user dengan perintah create user petugas at localhost itu untuk user petugas. Lalu ada create user anggota at localhost itu untuk user anggota. Nah, di sini kita membuat grant petugas atau membuat hak akses untuk petugas. Itu dengan perintah grant all on DB perpustakaan all to petugas at localhost. Lalu kita tampilkan grant-nya itu dengan perintah show grant for petugas at localhost. Lanjut, Bu. Lalu di sini kita membuat grant untuk user anggota. Itu dengan perintah grant select on DB perpustakaan .buku. Jadi di sini user anggota hanya bisa melihat tabel buku. Lalu berikutnya ada perintah untuk menampilkan grant dari user anggota dengan perintah show
grant for anggota at localhost. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.